Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, bersyukur pada Allah kita dalam keadaan yang sehat dan bisa berjumpa lagi untuk melakukan kajian-kajian, mencoba menggali hikmah dari dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai petunjuk kehidupan kita semua. Mudah-mudahan dalam episode kali ini Allah memberikan hikmah yang terbaik buat kita semua, buat saya dan Anda semua yang mendengarkan atau yang mengikuti kajian ini. Sahabat sekalian, kita berada di program Cangkir Tasawuf episode yang ke-138. Kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita mulai atau kita lakukan di episode yang lalu, yaitu tentang peluang masuk surga. Kita sudah membahas sebuah ayat yang menarik dan menjadi kontroversi yang sudah kita kaji di episode yang lalu. Salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Di mana di sana Allah menginformasikan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin selain yang beragama Ibrahim, mereka tidak usah merasa khawatir jika mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Pasti akan mendapatkan balasan atas amal soleh atau amal kebajikan yang mereka lakukan. Ayat ini kontroversial, tetapi kita sudah menyelesaikannya secara tuntas di episode yang lalu. Silahkan bagi yang ingin mengikutinya atau memperdalam kajiannya, mengikuti episode Cangkir Tasawuf Modern episode 137. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, progres, untuk mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini mengira bahwa kita ini pantas masuk surga atau akan masuk surga? Ini adalah sebuah refleksi yang saya kira setiap kita harus mencoba memahami ini. Jangan-jangan ternyata kita ini tidak termasuk ahli surga. Maka poin penting dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami berbagai macam informasi dari dalam Al-Quran, firman-firman Allah untuk memberikan gambaran tentang peluang kita masuk surga. Setiap kita pasti mengharapkan untuk masuk surga, mendapatkan balasan pahala atas semua amal yang kita lakukan di dunia ini dengan balasan surga di akhirat kelak. Karena surga itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang indah, yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, dan seterusnya yang disediakan buat orang-orang yang banyak melakukan kebajikan. Setiap kita berharap, berkeinginan untuk masuk surga, itu sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang menjadi masalah adalah apakah kita ini termasuk calon penghuni surga? Apakah kita ini pantas ya disebut sebagai ahli surga? Dan masalah lainnya lagi, di sekitar kita ini banyak yang kemudian saling berebut ya, berebut untuk mendapat tiket surga dan kemudian menuding orang lain itu tidak bisa masuk surga kecuali dirinya. Nah, ini kemudian menjadi masalah seakan-akan sudah pasti dia itu masuk surga dikarenakan apa yang telah dilakukan. Nah, kita perlu mengambil pelajaran dari sini ya, mengambil hikmah dari dalam Al-Qur'an untuk mengukur diri sendiri. Pantaskah kita masuk surga, dan kalau tidak maka apa yang harus kita lakukan? Karena petunjuk untuk itu pasti datangnya adalah dari Allah sang pemilik surga itu. Kita mulai dari surat Ar-Ra'd ayat 35 yang menggambarkan apakah sebenarnya surga itu. Dalam banyak ayat Allah bercerita tentang surga. Ada lebih dari 100 ayat yang bercerita secara eksplisit tentang surga itu. Tetapi ada 2 ayat yang menggambarkan bahwa surga yang digambarkan oleh Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebuah perumpamaan. Kita sudah pernah membahas ini di episode-episode yang lalu, silahkan dicari di episode yang lama tentang surga itu sesungguhnya adalah sebuah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena yang sesungguhnya surga itu tidak tergambarkan oleh imajinasi kita.
Tidak mampu lagi kita menggambarkan keindahan yang tidak pernah dilihat oleh siapapun atau didengar oleh siapapun kecuali hamba-hamba yang pernah diperjalankan ke sana. Misalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Mi'raj. Beliau sampai ke suatu tempat yang dinamakan sebagai Sidratul Muntaha, dan dari sanalah beliau bisa melihat surga itu. Tentang ini pun Anda bisa melihat di episode-episode yang lalu terkait dengan tema yang pernah kita bahas, yaitu Isra dan Mi'raj. Ada banyak episodenya. Pada kesempatan hari ini saya cuma ingin mengatakan bahwa Al-Quran menceritakan surga adalah sebuah perumpamaan. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 35. Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimu wa dhilluha. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Makanan berbuah tiada henti-hentinya, sedang naungannya yang nyaman demikian pula. Ringkas kata, saya cuma ingin mengatakan berdasar informasi dari dalam Al-Quran bahwa surga itu adalah tempat yang sangat indah, yang pasti menjadi harapan bagi setiap orang karena dia di sana akan mendapatkan segala macam kebutuhannya. Kita tidak akan memperpanjang ini, tetapi dengan sangat jelas kita sudah mendapatkan gambaran tentang indahnya dan betapa menjanjikannya tempat yang disebut sebagai surga itu sebagai sebuah balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan kebajikan. Nah, poin pentingnya lantas adalah berikutnya. Siapakah orang-orang yang bisa berpeluang untuk menjadi penghuni surga itu, menjadi ahli surga itu? Nah, Allah bercerita banyak sekali di dalam Al-Quran terkait dengan ini. Di antaranya yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dengan sangat jelas Allah menggambarkan calon penghuni surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa mesti dibedakan antara beriman dan beramal saleh itu? Karena beriman itu belum tentu beramal saleh. Beriman itu adalah sebuah kondisi kejiwaan, kondisi kebatinan yang bersifat internal. Yakin, ya, itu namanya sudah dalam keadaan beriman, meyakini. Yakin Allah ada, yakin. Yakin tentang ajaran Rasulullah, yakin. Yakin tentang Al-Quran dan seterusnya, yakin. Tapi ketika dipertanyakan amalannya itu belum tentu. Apakah yakin bahwa sholat itu baik misalnya? Yakin, sudah dijalankan? Belum. Nah, itu berarti sudah beriman tapi belum beramal soleh. Apakah yakin puasa itu baik dan bermanfaat? Yakin. Apakah sudah menjalankan? Belum. Nah, itu artinya beriman terhadap ajaran Rasulullah, ya, tapi belum beramal soleh. Apakah yakin bersedekah itu juga baik? Yakin. Apakah sudah bersedekah? Belum. Nah, itu belum beramal soleh. Karena itu Al-Quran memberikan gambaran. Orang yang pantas masuk surga adalah ketika dia meyakini ajarannya dan sekaligus menjalankan dalam aksi nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang seperti ini dalam banyak ayat digambarkan adalah orang yang berpeluang untuk mendapatkan surga, menjadi penghuni surga. Satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah 277. Di sana digambarkan tambahannya lagi, dieksplisitkan atau lebih diperjelas, dirinci, didetailkan. Di sini Allah menggambarkan orang yang beriman dan beramal soleh dan kemudian menambahkan amalan apa yang menjadikan seseorang itu menjadi pantas untuk bertempat atau menjadi penghuni surga kelak di akhirat.
Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini memberikan keterangan tambahan yang menarik terkait dengan amal soleh itu, yaitu diperjelas dengan orang-orang yang melakukan atau menegakkan, ya, menjalankan sholat di dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang membayar zakat, memberikan sedekah, menolong orang-orang yang miskin, yang sedang dalam kesusahan atau terpinggirkan atau mengalami masalah-masalah dan membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah bagian dari amal kebajikan. Sholat itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini beriman hanya kepada Allah. Kalau kemudian mengatakan beriman tetapi tidak melakukan sholat, yaitu teori saja tetapi tidak dijalankan dalam amal kebajikan, dijalankan dalam realitas kehidupan nyatanya. Jadi ditegaskan di sini beriman dan beramal saleh. Kemudian dirinci di situ, yaitu menjalankan atau menegakkan, ya, secara istiqomah sholat dan menolong orang-orang yang membutuhkan dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Dua. Yang ketiga, kita baca lagi ayat yang berbeda. Ada tambahannya lagi untuk memastikan kita bisa mendapatkan tiket masuk surga itu. Apa yang ketiga ini? Allah berfirman bahwa yang ketiga ini adalah orang yang memiliki sikap rendah hati, bukan sikap yang sombong atau tinggi hati. Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat ketakaburan, sifat kesombongan, tinggi hati. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga Allah menegaskan tentang hal itu di dalam surat Hud ayat 23. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Selalu ditegaskan itu orang beriman dan beramal saleh, kemudian diberi rincian-rinciannya, diberi penjelasan-penjelasannya. Menegakkan sholat, membayar zakat atau sedekah, ya, untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga adalah orang yang rendah hati. Ini kalau dijabarkan sangat luas. Orang yang rendah hati itu orang yang egonya, ya, semakin rendah dan hanya meninggikan Allah semata di dalam hidupnya. Sehingga ini kalau diungkapkan dalam kalimat tauhid itu mengarah kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Termasuk ego dirinya, meninggikan, membanggakan, ya, ujub, riya dan sebagainya terhadap dirinya, itu menjadi sebuah ungkapan yang tinggi hati di hadapan Allah. Orang-orang yang seperti ini, yang riya, yang ujub misalnya, itu di ayat yang berbeda dikatakan bahwa amal soleh mereka itu bisa lenyap dikarenakan riya, misalnya membayar zakat, menolong orang, bersedekah, ya, membantu dengan harta bendanya, tetapi sambil pamer-pamer. Itu tidak rendah hati, itu menonjolkan ego. Nah, yang begini ini kemudian tidak bernilai, ya, kehilangan nilai di hadapan Allah. Riya, ujub juga. Ujub itu adalah bangga diri. Ini loh aku hebat, ini loh aku ahli ibadah, ini loh saya orang yang suka menolong, ini loh saya orang yang sholatnya tertib, yang segala macam. Bangga diri itu adalah bagian dari yang tidak rendah hati. Orang-orang yang pantas menjadi penghuni surga digambarkan salah satunya adalah orang yang egonya rendah dan tidak tinggi hati, alias rendah hati di hadapan Tuhannya. Yang keempat ditambahkan lagi sama Allah, siapa orang yang pantas menjadi penghuni surga itu?
yaitu orang-orang yang bertaubat atas segala kesalahannya, dosa-dosanya. Kan tidak ada tuh orang yang atau manusia yang tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Nah, kita disarankan, dianjurkan untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita itu kepada Allah yang Maha Pengampun. Pasti diampuni. Kalau diampuni maka tidak ada lain tempatnya, itu adalah di surga. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Jadi sangat menarik, Allah senantiasa mengulang-ulang itu. Orang beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh, sambil menambahkan beberapa poin untuk memperjelas amalan saleh itu. Sikap yang saleh, sikap yang baik, yang penuh kebajikan itu seperti apa. Salah satunya yang keempat ini adalah orang yang mau bertaubat atas segala kesalahannya. Kalau dia bertaubat, kemudian beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka dijamin oleh Allah tempatnya adalah di surga. Khusus terkait dengan taubat itu Allah memberikan penjelasan-penjelasan tambahan di ayat-ayat yang berbeda. Karena memang kita ini didorong untuk melakukan evaluasi bahwa kita ini ya sering melakukan kesalahan, kekhilafan, kadang kezaliman, kesombongan, ya pokoknya yang dosa-dosa lah. Diingatkan berkali-kali supaya bertobat. Kalau bertobat maka diampuni, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Seperti diungkapkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 7 berikut ini. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Berulang kali Allah bercerita tentang pengampunan dosa atas orang-orang yang memiliki banyak dosa itu, dan kemudian digandengkan langsung, diinformasikan langsung orang-orang yang sudah diampuni dosanya itu pantasnya adalah berada di dalam surga. Karena secara sederhana digambarkan kalau diampuni dosa-dosanya, bertaubat, ya maka nol dosanya itu, yang ada adalah tinggal pahala-pahalanya. Sehingga kalau ditimbang misalnya ya gambarannya, analoginya, kalau dosanya nol, pahalanya berapapun ya ditimbang pasti bobotnya akan lebih berat di pahalanya, dan dia akan pantas dimasukkan ke dalam surga. Hal itu misalnya diungkapkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 misalnya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegera kepada ampunan Allah dan surga. Kalau sudah diampuni itu gandengannya adalah surga. Ya, sangat menarik ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh Allah sebagai jaminan kepada kita semua yang bisa melakukan yang dipersyaratkan itu. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, pasti akan ditepati seperti yang dijanjikan kepada kita semua. Nah, kemudian yang kelima, siapakah orang yang pantas mendapatkan surga itu? Allah bercerita di dalam surat Al-Qasas ayat 80 bahwa mereka adalah orang-orang yang sabar. Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, celakalah kamu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar.
Jadi Allah lagi-lagi menegaskan beriman, beramal saleh, dan kemudian ditambahi. Tidak akan mendapat pahala itu kecuali orang-orang yang bisa bersabar. Kalau beramal solehnya tidak istiqomah dan tidak bisa bersabar, ya maka tidak akan tercapai kualitas yang menjadikan kita ini pantas untuk masuk surga. Oke sahabat sekalian, maka sampailah kita di bagian akhir dari kajian kita kali ini, yaitu pertanyaan yang kita jadikan judul dalam kajian di episode kali ini. Apakah kita mengira bahwa kita ini adalah orang-orang yang pantas untuk masuk surga? Nah, Allah mengingatkan di dalam beberapa ayat, di antaranya diingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum terbukti bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Menarik sekali Allah berfirman di dalam ayat ini. Setelah kita membahas tentang syarat-syaratnya tadi, siapa saja ya 5 syarat untuk bisa menjadi penghuni surga, maka kemudian Allah mempertanyakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum terbukti, belum nyata siapa orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalannya, dan belum nyata atau belum terbukti siapa orang-orang yang bisa bersabar. Masya Allah, luar biasa ayat ini mengingatkan kita. Meskipun sudah jelas petunjuknya, syarat-syaratnya, tetapi apakah kita akan mengira bahwa kita ini akan masuk surga? Yang harus dilakukan apa? Bukan cuma membaca teorinya itu, tetapi membuktikan dalam keseharian kita, jihad kita, kesungguhan kita di dalam melakukan amal saleh itu. Dan itu mesti dilakukan dengan penuh kesabaran agar tercapai kualitas yang diinginkan, yang menyebabkan kita ini pantas oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bisa atau pantas mendapatkan surganya. Nah, di ayat yang berbeda Allah memberikan penegasan lagi terkait dengan itu. Orang-orang yang tetap bisa bersabar meskipun mendapatkan ujian yang berat baginya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa berat sesungguhnya perjuangan Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Ketika datang ujian, cobaan dan sebagainya, mereka itu sampai merasakan betapa beratnya itu dan kemudian mengatakan, kapan ya datangnya pertolongan Allah? Untuk menggambarkan bahwa ujian itu bisa terasa sedemikian berat. Tetapi kemudian Allah memberikan motivasinya. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah itu begitu dekatnya kepada kita. Pokoknya kita bisa memenuhi persyaratannya, maka jreng itu langsung datang pertolongan. Dan itu sangat dekat, di luar dugaan dan perkiraan kita. Ketika Allah sudah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang memang hanya berharap pertolongan darinya.
Maka sahabat sekalian, menjadi sangat jelas ya kajian kita pada hari ini. Apakah kita ini termasuk orang yang pantas untuk menjadi ahli surga? Ayat-ayatnya, kriterianya sudah sangat jelas digambarkan oleh Allah. Masalahnya, apakah kita akan menjalankan ini dalam kehidupan kita, ataukah berhenti hanya sebagai teori belaka di dalam proses keagamaan dan spiritualitas kita ini? Maka sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 15. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu semuanya bakal dikembalikan. Jadi sahabat sekalian, menjadi sangat jelas dan sederhana sesungguhnya pemahaman kita terkait dengan ayat-ayat yang kita baca dalam kajian ini. Bahwa orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan melakukan amal kebajikan di dalam hidupnya, maka mereka itulah yang pantas untuk mendapatkan balasan surga. Mudah-mudahan clear ya masalahnya, dan kita berharap kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah untuk memahami ayat-ayatnya dan diberi kekuatan, diberi kemampuan serta bimbingannya agar kita bisa melakukan sebanyak-banyaknya amal kebajikan dalam hidup kita. Dan kemudian yang menjadi poin sangat penting, marilah kita bertaubat atas semua kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita. Ketika itu diampuni ya insya Allah, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, maka bisa dipastikan jaminan Allah itu akan diberikan kepada kita. Orang yang dosanya dihapus dan melakukan kebajikan, tidak ada tempat lain selain surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.